Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku yang soleh dan soleha? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan membahas materi PPKN, yaitu sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Minggu yang lalu kita sudah membahas sikap yang sesuai dengan kelima Pancasila. Baik, hari ini kita ulas kembali anak soleh dan soleha. Yang pertama, sila pertama. Sila pertama ini menjadi pedoman kita berperilaku sebagai umat beragama yang taat kepada ajaran agama. Berikut sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang pertama yaitu taat menjalankan ibadah. Nah, kita sebagai umat Islam, anak soleh dan soleha, harus taat menjalankan ibadah seperti sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan amalan-amalan sunnah lainnya. Ketika sudah menjalankan ibadah ini, berarti kita sudah mengamalkan sikap Pancasila yang pertama. Yang kedua, menghormati hak umat beragama lain dalam beribadah. Ketika anak soleh dan soleha memiliki tetangga ataupun keluarga yang berbeda agama dengan kita, maka kita harus tetap menghormatinya, baik dalam keadaan mereka sedang beribadah ataupun dalam kondisi lainnya. Yang kedua, sila kedua yaitu sebagai pedoman kita agar berperilaku terhadap sesama manusia. Contoh sikapnya yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu memiliki sikap tenggang rasa, menghormati hak orang lain. Nah, anak soleh dan soleha, kita harus menghormati hak orang lain, baik itu berupa benda ataupun barang orang lain, maupun menghormati ketika kita sedang berbicara terhadap orang lain. Yang selanjutnya yaitu sila ketiga, sebagai pedoman kita untuk selalu membangun negara RI. Contohnya, menghargai produk buatan bangsa sendiri. Nah, anak soleh dan soleha bisa membeli, misal anak soleh dan soleha suka memakan cemilan produk buatan Indonesia seperti merek Garuda Food ataupun mainan yang ada label standar SNI, berarti itu buatan negara Indonesia. Nah, anak soleh dan soleha, kita harus bangga nih dengan produk hasil dari karya tangan anak Indonesia. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kita lanjut ke sila keempat, yaitu sebagai pedoman kita, sebagai penerapan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yaitu menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Nah, ketika anak soleh sedang berbicara ataupun sedang berdiskusi dengan orang tua, dengan teman, ataupun di kelas sedang berdiskusi, maka anak soleh harus menghargai apapun pendapat dari orang lain. Baik itu menurut anak soleh kurang bijak ataupun kurang bagus pendapatnya, anak soleh harus tetap menghormati. Selanjutnya, mengembangkan sikap demokratis. Kita lanjut sila kelima. Sila kelima ini sebagai pedoman kita untuk berperilaku adil terhadap semua orang. Nah, sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila ini yaitu menghargai hasil karya orang lain, membantu korban bencana alam. Baik anak soleh dan soleha, kita bahas soal yang ada di LK. Nomor 1, apakah sikap-sikap berikut sudah sesuai dengan sila-sila Pancasila? Yang A, Ahmad berpamitan kepada Abi dan Umi sebelum berangkat ke sekolah. Yang B,
Farid dan teman-temannya melakukan bakti sosial ke tempat pengungsian korban bencana banjir di dekat sekolahnya. Yang C, Zahra dan teman-temannya tidak bersepeda di trotoar. Yang D, para siswa bermusyawarah untuk memilih ketua kelas. Nah, untuk nomor 1, anak soleh, apakah keempat sikap ini sudah sesuai dengan sila-sila Pancasila? Jika iya, alasan anak soleh apa? Dan jika tidak, alasan anak soleh apa? Nomor 3, ini nomor 2 ya, soal nomor 2. Tuliskan sila Pancasila yang tercermin pada sikap-sikap tersebut. Misal nih, yang A, Ahmad berpamitan kepada Abi dan Umi sebelum berangkat ke sekolah. Berarti yang A ini sudah mengamalkan sila Pancasila yang pertama. Ini hanya contoh ya anak soleh. Begitupun selanjutnya yang B, C, D. Sudah mengamalkan sila keberapa? Yang nomor 3, tuliskan dampak yang ditimbulkan dari sikap-sikap tersebut. Nah, ketika kita mengamalkan sikap-sikap dari sila-sila Pancasila ini, apakah dampak yang ditimbulkan dari sikap ini? Ini menurut pendapat Ananda sendiri. Baik anak soleh dan soleha, mungkin itu saja pembahasan materi dari Umi. Mudah-mudahan anak soleh bisa memahami dan juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan hanya milik Allah dan kekurangan itu hanya milik Umi. Jazakumullahu khairan katsira telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.